Kita nggak pakai arsitek, nggak pakai spesial tukang gambar, nggak. Kita semua inovasi sendiri. Murni inovasi Iya, dari murni. Semua Vivi dan in-house. teman-teman Iya, Matos ya. betul. Halo Times Lover, selamat pagi. Saat ini bertemu lagi dengan kami di program Times Podcast by Times Indonesia. Nah, kali ini saya Muhammad Naufal Ardiansyah, jurnalis Times Indonesia, sedang berada di tempat yang sangat istimewa, salah satu tempat favorit warga Malang Raya, bahkan Jawa Timur. Tempat ini adalah Taman Anggur yang berada di Malang Town Square atau yang biasa kita sebut dengan Matos. Nah, saat ini saya sedang kedatangan tamu yang sangat istimewa. Dia adalah Wonder Woman di Malang yang saya kenal dan sangat super sibuk untuk mengatur bisnis mall yang sangat besar ini dan mengatur waktunya setiap hari. Nah, ini kita sedang bersama Ibu Vivi Trisjanti selaku Mall Director Matos. Selamat pagi, apa kabar Bu Vivi? Baik. Ya, bisa menyapa teman-teman Times Lovers semuanya Bu Vivi. Halo Times Lovers. Saya Vivi, Mall Director dari Malang Town Square. Kita maju bersama, kita terjang badai bersama. Pada saat-saat ini kita harus benar-benar bangkit. Pandemi boleh ada, tapi semangat tetap ada. Baik, sepintas Bu Vivi tanpa energi pemirsa. Itulah mengapa saya sebut sebagai Wonder Woman. Karena setiap hari aktivitas beliau tanpa henti mengatur dan mengelola bisnis yang sangat besar ini, membagi waktu dengan keluarga, dan juga beliau tercatat aktif di berbagai organisasi sosial maupun kemasyarakatan. Beliau juga tetap menjaga kebugaran tubuh agar tetap ceria, sehat, dan tangguh di tengah pandemi ini. Nah, Ibu Vivi, kali ini Times Lover bisa diceritakan Bu, bagaimana Mall Matos yang sangat besar ini sudah mulai buka, sudah diizinkan beroperasi oleh pemerintah. Bisa diceritakan Bu, bagaimana upaya, kiat-kiat, dan strategi dari Bu Vivi sendiri mengembangkan Matos di tengah kondisi yang serba sulit pandemi? Ya, Matos sendiri sudah umur 16 tahun. Kita sudah mencapai titik yang baik sebenarnya sebelum pandemi. Bagus sekali, okupansi tinggi sekali. Nah, karena pandemi ini bukan cuma Matos ya, tapi semua kehantam. Tapi kita ini karena sudah terbiasa untuk berjuang pada saat kita baik-baik saja. Jadi bukan saat pandemi terus kita berjuang, enggak. Pada saat baik-baik saja kita sudah berjuang. Jadi pada saat pandemi sekarang terpuruk, kita tidak jatuh-jatuh banget. Jadi pada saat kita mau bangkit lagi nggak terlalu susah. Tapi selalu saya ini mau menciptakan sesuatu yang baru, sehingga orang Malang atau Jawa Timur atau pengunjung dari manapun kalau datang ke sini dia akan mendapatkan ini ada sesuatu yang baru. Misalnya seperti kebun anggur di sini. Saya ciptakan karena daerah sini kurang crowd-nya ya. Jadi saya bikin ini semua orang menikmati foto-foto di sini. Oke, sesudah itu saya menciptakan lagi di tempat lain. Jadi tiap lantai itu ada. Sehingga orang tuh suka, oh ke sini ada sesuatu yang bagus, terus ke sini saya juga bisa foto-foto. Nah, pada saat seperti ini, kita berjuangnya itu nggak seperti yang kemarin, kita berjuangnya ekstra. Kemarin kita berjuangnya misalnya speednya 70, sekarang speednya mungkin 120. Supaya apa? Kita cepat bangkit. Kita nggak akan lagi ngomong bahwa ini susah, tapi kita ngomong kita harus bisa bangkit lagi seperti dulu. Siap. Ya. Nah, ini kan saat ini sedang kondisi pandemi COVID ya Bu ya. Bagaimana cara Bu Vivi untuk menjaga protokol kesehatan kepada pengunjung? Karena perlu dipastikan juga kan Bu ya, masyarakat itu bahwa mall saat ini aman, seperti itu Bu. Bagaimana cara Matos menjaga protokol kesehatan? Dan saya dengar Matos ini mendatangkan alat teknologi terbaru dan canggih untuk menerapkan protokol kesehatan. Itu seperti apa? Ya, jadi Matos itu dari dulu sangat komit. Jadi kalau pemerintah ngomong A, kita ngomong A. Kita nggak mungkin A minus. Tapi kita benar-benar semangat untuk support pemerintah agar badai ini cepat berlalu. Jadi misalnya orang kalau naik lift ya, ini sebenarnya udah lama sih, sudah lebih dari setahun. Jadi kita nggak perlu lagi sentuh gitu. Kemudian
mau cuci tangan juga sudah pakai yang tanpa sentuh, hand sanitizer semua udah otomatis, semua udah pakai sensor. Jadi semuanya itu kita udah perhitungkan orang untuk benar-benar aman. Selain masuk ke sini harus peduli lindungi. Jadi pada saat pemerintah udah ngomong peduli lindungi, itu Jakarta dari Lipo Pusat ngomong harus peduli lindungi. Jadi mungkin Malang belum siap, di Matos sudah siap duluan. Gitu. Jadi kita ini benar-benar ketat ya, supaya pemerintah juga senang, masyarakat ke sini merasa ya secure. Kemudian saya dan tim, kemudian semua tenan ada di sini udah 100% vaksin. Jadi benar-benar aman kalau ke sini. Ya. Bu, ini juga baru saja dibuka ya Bu ya? Ya. Artinya ada kebijakan baru dari pemerintah yang memperbolehkan pengunjung anak di bawah 12 tahun untuk masuk mal. Ya. Itu bagaimana Bu persiapan Matos sendiri, dan ini baru dibuka sekitar 3 hari yang lalu ya Bu? Iya betul. Bagaimana animo masyarakat dan kesiapan Matos sendiri Bu untuk menyambut ini? Ya, sebenarnya dalam keadaan seperti itu yang pertama kali paling seneng tuh anak. Anak kecil seneng, orang tua seneng, tenan-tenan di sini seneng banget. Karena itu efeknya domino banget. Kemana pada saat anak-anak nggak bisa masuk itu ya lumayan drop ya. Tapi sesudah anak-anak ini bisa masuk, orang tuanya ikut, kakeknya ikut, neneknya ikut, ini mulai bangkit. Tapi tentu kita tuh nggak boleh sembrono apapun, nanti kalau ada varian baru masuk kan kita bisa susah ya. Jadi tetap orang tua peduli lindungi, harus ada, harus didampingin sama orang tua, dia nggak mungkin bisa masuk sendiri kan. Nah, itu yang kita jaga sampai sekarang. Ya kita bersyukurlah pemerintah memberikan kebijakan yang benar-benar bijak. Luar biasa ya teman-teman Times Lover, bahwa Matos saat ini sudah mulai memberlakukan pengamanan berlapis terkait protokol kesehatan, terutama bagi orang tua dan anak-anak. Dan saat ini sudah semuanya divaksin ya Bu ya? Sudah, untuk kalau di sini sudah 100% karyawan dan vaksin. tenan ya Bu ya? Ya, semua. Itu semua dosis, Semua. 2 dosis ya Bu ya? Ya, semua. Jadi termasuk security, jadi semua outsourcing ya, cleaning service, semua sudah. Ya. Bu Vivi, bicara ini lagi terkait bioskop yang sudah mulai beroperasi. Ini mungkin bisa disampaikan ke teman-teman Times Lover. Ya. Bagaimana pengunjung boleh berkunjung dan membawa anak di bawah 12 tahun sudah boleh ya Bu? Boleh. Saat ini sudah dibuka, dan bagaimana Bu perkembangannya? Ya khususnya untuk Times Lovers, silahkan berbondong-bondong datang. Kita ini prokesnya sudah oke. Dan kebetulan ya film-film awal itu yang diputar di sini box office semuanya. Jadi protokol kesehatan juga sangat diperhitungkan. Jadi setiap orang keluar itu pasti tempat duduk disemprot seperti itu. Jadi untuk anak-anak oke, film anak-anak juga banyak. Silakan datang dan silakan buktikan bahwa prokes kita benar-benar sesuai dengan apa yang pemerintah mau. Kalau terkait tempat permainan anak seperti apa Bu? Apakah Udah buka, sudah udah buka, beroperasi? sudah. Artinya pengunjung boleh? Boleh, sudah. Yang terkait dengan anak-anak semua sudah terbuka. Ya. Oke. Baik Bu Vivi, bicara tentang inovasi, sosok Bu Vivi ini kan juga terkenal sebagai Wonder Woman yang haus akan inovasi dan hal-hal baru. Di Matos ini akhir-akhir ini viral dengan adanya Twilight Zone ya, yang ada di rooftop itu. Itu bagaimana Bu latar belakang adanya Twilight Zone Matos? Ya, saya ini kan orang yang nggak bisa diem. Ya. Terus kebetulan saya juga orang seni. Jadi kalau orang-orang tanya di sini bagaimana terjadi, itu karena otak saya yang berpikir. Jadi dan saya orang kan nggak bisa diem ya. Jadi kalau saya lihat ada sesuatu yang kosong, saya pasti akan isi, yang dimana isi itu akan menyenangkan pengunjung. Nah, sekarang ini yang Twilight Zone itu kan benar-benar viral ya di situ. Nah, itu masih belum selesai ya. Bagi saya itu masih 60% tapi udah full. Nanti kedepannya mungkin 1-2 bulan lagi ada yang jauh lebih bagus lagi. Jadi saya harus berkreasi terus. Jadi saat ini kalau mall diam dan kita cuman berkata bahwa betapa sulitnya, betapa tidak mudahnya, ya memang itu yang terjadi. Tapi kalau kita bisa, oh saya harus terjang badai ini, maka kita harus bisa. Caranya apa? Ya kita harus berinovasi. Gitu, kita menciptakan sesuatu yang dimaui masyarakat. Mereka suka apa? Sekarang tuh kan gila foto, ya kan? Ya udah kita sediain aja spot foto-foto. Sehingga mereka yang datang ke sini, saya lihat orang seneng foto-foto, ya saya dari jauh saya senyum-senyum, seneng lah. Ya. Karena itu akan berdampak ya. Pada saat mereka tuh mau bertempat foto itu akan berdampak ke crowd mall. Ya.
dengar-dengar ini dari Twilight Zone Matos juga mendatangkan vintage berbangunan Eropa ya Bu? Ya betul. Itu boleh dibocorkan nggak Bu, ke Ya. Times Lover? Menghabiskan anggaran berapa itu Bu? Karena ini kan termasuk ribet ya Bu ya, harus mengangkat barang-barang sebanyak itu ke rooftop dan lain-lain. Ya. Itu habis duit berapa itu Bu? Nggak terlalu habis banyak sih. Itu kan cuman kalau batu-batu alam yang murah-murah yang cuman 40.000 semeter kurang lebih itu tempel. Yang penting itu apa di sana bagaimana kita menata sehingga orang tuh suka. Jadi orang kalau berinovasi jangan selalu berpikir ini barang mahal, nggak ada yang mahal. Ya tergantung bagaimana, kalau kita mau mahal ya jadi mahal. Tapi kalau kita ngomong itu kita pakai bahan yang murah, kayak kita kan lihat banyak ya warung-warung atau tempat-tempat nongkrong itu kan dari barang-barang rongsokan semua bisa jadi bagus. Jadi kalau kita bisa memadu padankan itu ya bisa jadi bagus, nggak harus mahal. Iya. Ya itu membuat saya senang sih. Banyak orang bisa menikmati ya. Ya itu spontanitas, nggak ada saya terus duduk lama terus bagaimana, saya harus nggak spontanitas. Jadi saya ini kan suka keliling. Oh di tempat ini begini, tempat ini, terus saya rajin-rajin browsing tuh sama teman-teman. Saya coba ini diambil diaplikasikan ya. Kita nggak pakai arsitek, nggak pakai spesial tukang gambar, nggak. Kita semua inovasi sendiri. Murni inovasi Iya, dari murni. Semua dan in-house, teman-teman iya, itu. betul. Itu terinspirasi dari apa ya Bu, kalau boleh tahu? Saya terinspirasi dari orang-orang suka ke Jogja, ke luar pulau, ke luar negeri hanya untuk foto ya kan, bawa fotografer untuk foto-foto. Saya lagi berpikir kenapa nggak di sini aja orang foto-fotonya. Nah itu yang saya ciptakan. Artinya ada Ya. terobosan baru ya Bu? Ya nanti akan ada yang baru lagi. Ada yang baru ya, lagi, ada Bu? pasti. Ada bocoran? Nanti nggak surprise ya. Oh, iya. Ada deh pokoknya. Ada. Ya. Selain Twilight mungkin bisa disampaikan apa lagi fasilitas yang dimiliki Matos ini? Ya, selain Twilight Zone, saya nanti di ground floor ini yang sebelah sana saya masih mau menciptakan sesuatu yang rahasia ya. Iya, Mas. Tapi nanti silakan ditunggu kira-kira berapa bulan lagi. Kemudian nanti tampak depan mall, fasad dan kanopi itu juga akan ada peremajaan. Kan udah tua ya, kita ganti, dipupuri lah. Baik teman-teman Times Lover, Ibu Vivi ini sangat layak untuk dikatakan sebagai sosok yang haus akan inovasi. Betapa tidak, setiap ada event nasional, perayaan hari besar lainnya, Ibu Vivi selalu mempermak dan merenovasi dengan dekorasi yang sangat cantik sesuai dengan tema yang sedang happening, seperti itu Ibu Vivi ya. Ya. Saat ini kita akan menyambut 2 bulan lagi tahun baru, akhir tahun dan tahun baru. Apa ini Bu yang mau didatangkan? Hal baru apa pada pengunjung ini? Kita sekarang sebenarnya mau bikin event-event yang besar, cuman kan masih belum boleh ya. Jadi ada event kecil pun saya adakan, yang penting di sini ada activity yang orang suka. Misalnya nanti tanggal 27 ini ada Halloween, terus nanti ada Natal, ada Imlek dan selanjutnya seperti itu. Tapi skala kecil. Skala kecil ya Bu ya. Tentang aktivitas sehari-hari. Ibu Vivi kalau boleh tahu sekarang usia berapa sih Bu? 60. 60 tahun? Rahasia mestinya ya. Tapi boleh kan Bu disampaikan untuk menginspirasi Times Lover semuanya. Di usia 60, Ibu Vivi sangat energi. Dan saya dengar Ibu Vivi juga setiap hari menjaga kebugaran tubuh dengan cara berolahraga. Ya. Bagaimana Ibu Vivi mengatur waktu, menjaga kebugaran tubuh, membagi waktu bisnis, waktu bersama keluarga dan setiap harinya? Ya, itu kelebihan wanita kan. Dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu. Ya kan? Nah, jadi mau masak dulu, misalnya Sabtu Minggu gini kan cucu-cucu semua ke rumah. Oh, iya. Ya itu malam saya sudah tanya, kamu mau besok masak apa? Itu saya udah prepare. Terus pagi hari kalau saya pasti olahraga, jalan kaki itu 1 jam, yang penting berkeringat. Kalau nggak sempet jalan ya saya di rumah olahraga, bisa seperti itu. Jadi saya nggak pernah mikir saya usia berapa, yang penting tiap hari harus olahraga supaya fit gitu loh. Nah, terus otak ini dipakai terus. Saya harus inovasi supaya saya sehat. Kalau saya diam aja di kantor duduk, nanti cepet pikun ya. Satu hal lagi Bu, Ibu Vivi ngomong-ngomong punya berapa cucu? 6. 6 cucu. Ya. Dengan tetap energi seperti Ya. itu.
Saya ngomong tiap hari setir sendiri bawa mereka. Setir sendiri Bu ya. Dan Bu Vivi juga saya lihat setiap hari selalu mengenakan busana kebaya. Ini apa Bu yang melatar belakang? Ya, saya pernah ke Jepang, saya lihat dia pakai baju daerah, terus orang tuh mau lomba-lomba mau foto sama dia. Nah, berarti itu kan kita itu lagi bangga sama baju daerah mereka. Kenapa kita ini nggak bangga dengan baju daerah kita? Karena baju daerah kita cantik loh. Ya saya bangga saya bisa pakai kebaya gitu dan enak, fashionable juga. Ya supaya semua orang juga niru. Ini budaya yang nggak boleh dihilangkan. Di Matos sendiri kecintaan Ibu terhadap busana tradisional apa juga diterapkan misalnya Ya, di hari-hari batik. tertentu, ya hari Senin, hari Jumat itu ada yang pakai kebaya, ada yang pakai batik. Iya. Artinya Ibu Vivi ingin meneruskan ini Bu ya, Ya. budaya Ya. Nusantara ini. Ya, loh kalau kita bilang kita cinta negara, kita harus cinta budayanya. Kalau kita nggak cinta budaya, omong kosong kita bisa cinta negara. Ya, luar biasa Ya. Ibu Vivi ini. Baik teman-teman Times lover semuanya, kita sudah mendengarkan semuanya bagaimana Ibu Vivi ini menceritakan perjuangannya dari awal sampai akhir, bagaimana juga membagi waktu, manajemen bisnis, bahkan hal yang sangat prinsipil yaitu mencintai budaya lokal. Nah Ibu Vivi mungkin bisa disampaikan lagi terakhir, ada closing statement, pesan atau ajakan kepada masyarakat terkait Matos ini Bu. Ya, saya bersyukur ya hari ini saya bisa menyampaikan pesan khususnya kepada rekan-rekan yang ada di Malang. Datanglah ke Matos, kita sudah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan yaitu prokes, dan kita sudah mempersembahkan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk mau foto bersama, untuk belanja di sini. Ada program belanja yang begitu banyak, yang begitu bagus, dan banyak hadiah. Untuk bulan depan tuh ada undian mobil, motor, beberapa alat elektronik yang top-top lah. Silakan belanja dan nikmati banyak diskonnya. Baik, terima kasih banyak waktunya Bu Vivi. Ya. Baik, terima kasih semuanya, kesetiaan Times Lover semuanya. Inilah ujung dari podcast kita. Terima kasih banyak waktunya Bu Vivi. Terima kasih. Semoga bisa menginspirasi Times Lover dan pemirsa semuanya. Cerita Bu Vivi sangat luar biasa, mengembangkan bisnis dan tetap menjaga local wisdom yang ada di Nusantara ini. Ya. Terima kasih. Selamat berbahagia semua.